Oke. Coba ya, beri. Pak yang udah ngisi kuis gak bisa dibuka lagi ya Pak? Masa nggak bisa? Iya nggak bisa Pak. Dibuka lagi untuk diisi atau dibuka lagi untuk dibuka lagi? Dibuka lagi buat review dong. Nggak bisa ya? Iya apa nggak bisa? Karena tadi saya udah tutup. Berikut ini adalah tahap-tahap replikasi virus kecuali nah, Sintesis dinding sel, Pak. Sintesis dinding sel. iya ya. Karena satu lagi yang saya mau ubah yaitu di mana kalian bisa lihat ini yang benarnya ya. Correct answer. Jadi kalian bisa lihat yang correct answernya. Oke, sintesis dinding sel. Karena dinding sel itu hanya pada bakteri ya. Antivirus ini digunakan untuk infeksi herpes zoster, termasuk analog nukleosida. Bekerja dengan menghambat enzim DNA polimerase, bukan merasa ya, virus. Apa? Asiklovir. Hah? Asiklovir. Asiklovir ya. Berikut ini pernyataan yang benar untuk Forstarnet, kecuali dapat diberikan secara oral. Oral, Pak. iya betul. Berikut ini pernyataan yang benar untuk obat oseltamivir. Nah, sekarang terkenal kan oseltamivir kan. Fluvir ya, fluvir. Kecuali Masih efektif. Meskipun setelah 3 hari 3 hari. mulai sakit. Jadi dia harus diminum paling efektif itu 1-2 hari kan. Ya, pada awal sampai 2 harian gitu ya. Nah, kalau setelah 3 hari mah udah nggak terlalu efektif lagi ya. Oleh karena itu COVID kalau mau betul-betul ya itunya obat antivirusnya apa tuh yang saya titip beli hari itu apa namanya Avipiravir itu ya, Avigan ya, harus diminum seawal mungkin lah ya. Ada dokter di mana dokternya bilang gak usah kasih antivirus dulu sampai orangnya stabil baru kasih antivirus, itu mah udah kebalik ya. Nomor 5, obat ini bekerja dengan mencegah masuknya virus influenza influenza A ya, ke dalam tubuh hospes dan juga berkhasiat sebagai obat Parkinson. Obat ini adalah Amantadin. Ya. Nah, berikut ini pernyataan-pernyataan yang benar mengenai interferon, kecuali yang dipakai sebagai obat. Yang mana? Ya. Efek samping yang paling sering ya reaksi setelah suntik. Bukan, yang paling sering memang reaksi setelah suntikan ya, interferon ya. Jadi interferon yang dipakai adalah obat yang sebagai obat ya, yang dipakai sebagai obat ya adalah sitokin glikoprotein alamiah. Ya itu salah, bukan yang alamiah. Yang dipakai kan yang dari apa? Dari lab kan yang dipakai kan ya, dari mikrobakteria itu ya, kan cloning atau apa gitu ya. Jadi dia bukan dari alamiah si pasien itu ya. Oke, berikut ini adalah obat untuk hepatitis B. Apa? Lamivudin. Iya, lamivudin. Betul ya, lamivudin ya. Kalau ribavirin untuk
Hepatitis apa? C ya. Interferon juga hepatitis C ya. Kalau ritonavir untuk apa? Virus apa? HIV ya. Mengapa virus HIV dapat menurunkan kekebalan tubuh dari hospes yang dimasukinya? Karena virus ini menyerang sel-sel yang mengandung reseptor CD4. Iya, ya. Dia menyerang sel-sel reseptor ini, ya. Oleh karena itu, kalau kalian tahu ya, orang yang terkena HIV atau AIDS ya, nanti CD4-nya akan turun terus. CD4 itu dalam tubuh kita yang normal itu di atas 500, ya, di atas 500. Nah, nanti dia akan turun terus sampai sampai 100 juga bisa ya, sampai 50. Jadi semakin turun CD4-nya, semakin banyak infeksinya dia, ya. Nah, kalau kita kan di atas 500 kita normal. Jadi kalau kita kena infeksi itu yang CD4 itu ya yang ada CD4-nya kan limfosit T helper dan sebagainya, mereka akan melawan ya. Tapi karena ada virus HIV ini mematikan sel-sel CD4 ya. Nah, jadi CD4-nya itu akan menurun ya. Nah, kalau kalian lihat pasien ada yang 250, ada yang 200. Nah, kalau semakin menurun misalnya di bawah 200 ya, dia akan lebih cepat kena TBC ya. Nanti kalau di bawah 100 dia akan cepat kena kanker. Ya, itu orang-orang HIV AIDS ya. Jadi apa bedanya HIV dengan AIDS? Apa bedanya HIV dengan AIDS? Lebih parah, yang pasti lebih parah AIDS. Ya, kalau HIV dia baru ada HIV di tubuhnya, ya. HIV-nya sendiri sih nggak mematikan, ya. Tapi karena dia menyerang kekebalan tubuh kita, nah kekebalan tubuh kita kan turun, ya. Nanti infeksi lain yang menyerang, ya, seperti TBC. Pertama-tama sih sebelumnya kalau dia CD4-nya 300 atau 350 ya, dia akan kena infeksi ringan dulu, yaitu infeksi di ini radang tenggorokan ya, ada jamurnya. Nah, itu kalau 350-an ya. Nah, nanti turun lagi 200-an, nanti dia kena radang paru-paru pneumonia ya. Nah, nanti dia turun lagi kena TBC. Nah, nanti turun-turun lagi dia kena yang lain lagi yang avium kompleks itu ya, terus infeksi otak ya. Nah, begitu dia ada infeksi-infeksi itu, nah dia udah masuk fase yang namanya AIDS gitu. Ya, ngerti ya? Nah, kalau kita yang kerja di rumah sakit misalnya di Malaysia ya, kita nggak mau nih ngomong orang ini HIV, AIDS. Ya, malu nggak kalau misalnya pasien itu dibilang, oh itu pasien AIDS? Malu nggak? Malu. Malu ya, ada stigma ya, ada malu. Jadi kita akan bilang ini pasien retroviral ya, karena HIV kan retroviral ya. Jadi retrovirus. Jadi kita bilangnya oh ini pasien retroviral ya. Nanti kita bilang kalau ini obat apa nih? Ini obat retroviral. Kita nggak bilang obat HIV. Nanti malu pasiennya ya, misalnya Bu ini untuk obat HIV ya Bu, kan malu nanti didengar sama orang-orang lain ya. Nah, kita bilangnya retroviral. Ya. Oke, nomor 9. Obat yang bekerja dengan menghambat integrasi DNA HIV ke dalam genom ialah dolutegravir. Ya. Oke. Kalau sekalian diulang aja ya. Kalau sidovudin itu apa? Golongan apa? NRTI ya, itu ya, NRTI apa nukleosida apa NRTI reverse transcriptase inhibitor ya. Nah, dolutegravir ini yang baru ya. Ini apa? Integrase inhibitor kan. Nevirapin apa nevirapin? Nevirapin sampai yang kalian sering dengar mungkin efavirenz. Pernah dengar nggak efavirenz? Ya, tritisi namanya tritisi 3TC ya. Nah, ini adalah untuk
namanya golongannya itu NNRTI ya, NNRTI ya, non nucleoside reverse transcriptase inhibitor ya. Ritonavir itu PI, apa itu PI? PI ya, protease inhibitor. Oke. Saya hafal ini semuanya karena dulu saya pernah ngadain penelitian tentang AIDS ya. Nomor 10. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang benar mengenai zidovudin ya, AZT, kecuali apa? Bekerja dengan menghambat enzim protease. Ya, yang tadi kan dia menghambat enzimnya reverse transcriptase yang dihambat ya, bukan protease. Oke? Bagus. Oke. Ritonavir sering dikombinasikan dengan indinavir atau obat golongan protease inhibitor lain seperti seguinavir ya. Apa tujuannya? Menaikkan kadar indinavir dalam darah. Ya, kenapa dia bisa naikin kadar indinavir ya? Kenapa ya? Karena dia adalah enzim apa? Dia itu penghambat atau penstimulasi enzim hati. Hah? Pak. Apa? Menghambat, Pak. Menghambat ya, dia menghambat enzim-enzim yang untuk metabolisme di hati ya, yang kita sebut enzim CYP itu ya, CYP itu, CYP itu ya, CYP CYP kita bilang ya, CYP 3A4, CYP 3A1, 3A2 yang kayak gitu-gitu ya. Nah, dia menghambat enzim itu yang kita sebut juga enzim sitokrom ya, 4P450. Nah, itu kan sama aja, itu sinonim ya. Nah, enzim ini, sitokrom ini ya, itu untuk metabolisme, dia adanya di hati ya. Nah, terus dia disebut juga mikrosomal enzim karena dia ada, karena kalau di hati itu kita sentrifugasi, dia ada di mikrosomnya ya, dekat dengan ribosom ya kan, ingat nggak kuliah biofarmasetika ya. Nah, jadi dia dapat menaikkan kadar karena dia menghambat metabolisme ya. Nomor 12. Berikut ini adalah kombinasi obat-obat HIV, anti HIV ya, yang dianjurkan, kecuali, jadi kalau kalian lihat slide saya yang terakhir ya, itu ada, ini di slide yang terakhir ya, ada kombinasi ya. Nah, untuk apa kombinasi ini obat AIDS ini, kombinasinya untuk apa? Kenapa Untuk mencegah resistensi obat ya, Pak? Ya, untuk mencegah resistensi obat ya, dan juga untuk apa? Menambah keberhasilan terapi kan ya. Jadi kita itu boleh kombinasi, yaitu 2 dari golongan yang pertama ya. Jadi golongan obat HIV kan itu yang pertama ditemukan itu yang golongan NRTI itu ya, NRTI ya, kayak sidofudin, lamivudin, terus apalagi ada banyak yang fudin gitu ya, stafudin, terus apalagi didanosin. Nah, ini adalah abakavir juga ya. Ini adalah obat-obat tua ya, obat-obat yang generasi pertama ya. Nah, generasi kedua itu NNRTI seperti nevirapin dan cuma ada 2 sih, nevirapin dan efavirenz ya. Nah, terus golongan ketiga itu PI, protease inhibitor seperti indinavir, seguinavir, ritonavir ya. Nah, kemudian golongan yang keempat baru yang lain-lain ya, yang baru-baru, yang integrase inhibitor sama yang satu lagi apa itu ya, lupa saya namanya. Entry inhibitor ya, Pak? Hah? Apa? Yang entry inhibitor ya, Pak? Ya, entry fusion inhibitor ya. Kemudian ada entry inhibitor juga ya.
Nah, itu yang baru-baru. Jadi kalau obat pada umumnya makin baru makin mahal atau makin lama makin mahal? Makin baru makin mahal, Pak. Nah, makin baru makin mahal. Jadi dalam kombinasi obat, kombinasi ini paling enggak harus ada 3, ya kadang-kadang 4, tapi paling enggak ada 3. Nah, kalau dari 3 ini kita biasanya kombinasi 2 yang golongan pertama, golongan murah itu yang pertama, ya 2, ya ditambah 1 golongan kedua atau golongan ketiga, gitu, ya. Boleh juga 1 golongan pertama, 2 golongan kedua, 3 golongan ketiga, boleh juga, ya. Nah, cuman kita mau berhemat nih karena obat HIV ini orangnya kan seumur hidup harus minum obat, betul nggak? Dan kalau dia minum obat biasanya dalam beberapa tahun, tergantung pasiennya sih ya, mungkin setahun atau 2 tahun dia harus ganti obat lagi. Kenapa? Karena ada resisten. Nah, ganti obat lagi. Jadi kalau keburu kamu pakai obat yang mahal-mahal, nanti nggak bisa dapat. Nah, nanti makin naik terus ya. Nah, jadi kita jaga ya. Jadi kita agak pelit dikit ya. Kita jaga, kita pakein dulu 2 golongan yang lama tambah 1 golongan baru gitu. Ngerti nggak? Ya. Nah, jadi kayak ini sidofudin, lamivudin boleh nggak? Boleh, 1 golongan kan? Boleh, Pak. Nah, tambah nevirapin. Ya, ini boleh ya. Nah, kemudian sidofudin, lamivudin tambah indinavir boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Pak. Nah, sidofudin, lamivudin, abakavir. Ini 1 golongan 3-3-nya boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak Ya. boleh, Jadi, Pak. ini yang tidak dianjurkan ya, ini ya. Nah, kalau yang ini boleh, ini kan di luar. Ini kan golongan lain. Ya, ngerti ya? Ya, Pak. Ya. Nah, mengapa sel kanker mudah menyebar ke jaringan-jaringan lain? Tidak terdiferensiasi, Pak. Iya, betul ya. Karena dia tidak kalau terdiferensiasi itu berarti dia hanya bisa tinggal di jaringan tertentu, ya. Nah, misalnya kalau kayak gini deh. Ini contoh yang gampang aja deh ya. Kalau terdiferensiasi kayak pria, wanita terdiferensiasi nggak? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau pria kan biasanya pria, betul nggak? Kalau wanita masuk WC wanita, ya. Nah, kalau yang tidak terdiferensiasi, dia bisa masuk kemana-mana, betul nggak? Iya, Pak. Ya, Bebas. pernah kan? Saya kaget loh, pernah saya pergi masukkan ke mall, ya. Tiba-tiba keluar dari WC itu, kan tempat cuci tangan itu ya. Kaget saya lihat ada cewek masuk situ kan. Ternyata itu wadam. Ya dia masuknya ke cowok kan. Aku pikir ada cewek masuk cewek berani banget masuk ke ini cowok. Cewek jadi-jadian, Pak. Nah, jadi itu yang maksudnya tidak terdiferensiasi itu ya. Jadi dia bisa hidup di mana aja. Ya. Oke, kalau apa sih ini pada sel kanker kemampuan apoptosis terganggu itu maksudnya apa? Kerusakan jaringan, Pak. Apoptosis itu kematian sel. Jadi setiap sel itu ada programnya ya. Misalnya sel kita nih udah ada programnya ya. Jadi misalnya sekarang nih ya masih muda, kulit kamu kenceng nggak? Kalau masih muda. Kenceng, Pak. Ya, terus rambutnya juga lebat karena masih muda kan. Tapi makin lama makin tua rambutnya rontok kan, rambutnya tipis, rontok kan, karena nggak ada lagi yang menggantikan, betul nggak? Selnya mati terus rontok ya. Jadi setiap sel itu ada waktu hidupnya ya. Nah, kita ini hidup ini sebenarnya karena sel-sel kita hidup. Kalau sel-sel kita mati, terutama sel jantung, sel otak ya. Kalau selnya mati ya udah tamatlah riwayat kita, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau pada sel kanker, dia ini apoptosisnya terganggu, artinya dia program kematiannya itu harusnya udah mati, nggak mati-mati. Nah itu, ya. Jadi dia nggak mati-mati, dia jadi tambah banyak, betul nggak? Ya, dia tambah banyak dan dia menyerang ke jaringan yang lain. Nah itu bahayanya sel kanker, ya. Nah, sel kanker mempunyai bentuk dan ukuran nukleus yang besar dan bervariasi. Ini mah enggak. Ini mah cuman
Untuk penentuannya aja di lab nanti. Ya, itu nggak ada masalah apa-apa ya. Sel kanker mampu menciptakan pembuluh darah untuk memberi makanan. Ya iya, ini betul ya. Iya. Nah, tapi dia ini bukan karena sel kanker mudah menciptakan pembuluh darah ini, itu kemampuan dia, ya, kepintaran dia, sehingga dia bisa hidup di mana aja. Ya bukan ini ya, ini juga salah satu faktor sih ya, dia mudah menyebar. Tapi artinya bukan cuma menyebar ya, dia bisa hidup di situ juga karena dia bisa hidup di mana, terus dia bikin sendiri, bikin pembuluh darah sendiri gitu loh. Ya. Tapi alasan pertamanya sih ini ya, sel kanker tidak terdiferensiasi. Oke. Nah, nomor 14, Ibu Nadia 40 tahun menemukan adanya 2 benjolan di payudara kirinya. Ya. Setelah menjalankan mamografi, ternyata Ibu Nadia menderita tumor payudara stadium 2A, tepatnya T2N1M0. Ya, manakah pernyataan yang salah? Nah, kalau kalian lihat slide saya, ya, kuliah keberapa itu ya? Kuliah ke-11 kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada tentang stadium-stadium sel kanker payudara, ya. Nah, di situ ada 2 slide ya. Kamu lihat salah satu slide-nya di situ ada, ya. Jadi ukuran tumor 2 sampai 5, betul nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul ya. Terdapat sel tumor pada kelenjar getah bening pada ketiak lengan kiri, betul nggak? Yang dapat bergerak. Dia N1. Betul, Pak. Betul ya. Jadi kalau N1 dia masih di kan di situ ada tulisan ipsilateral ya. Kamu mungkin nggak ngerti apa itu ipsilateral ya. Dia di kelenjar getah bening yang sama. Kan dia kan tumornya di mana? Payudara kiri kan. Nah, kalau dia di kelenjar ketiak sini yang sebelah kiri ya. Nah, itu kiri sini ya, yang sebelah kiri. Kan kiri ke kiri, jadi dia masih satu tempat. Ya, jadi dia masih N1. Tapi kalau ditemukan juga di sini, di kanan, nah itu udah N2 lebih malah. Ngerti nggak? Ya. Nah, tidak terdapat metastasis ke jaringan yang jauh. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, karena dia M0. Salah. M-nya 0, metastasisnya 0 ya. Nah, kalau ini terdapat metastasis ini adalah M1 ya. Kalau sudah M1 berarti ada metastasis ya. Dan begitu ada metastasis, itu stadium berapa kalau ada metastasis? Jadi kalau kalian tahu ya, kalau kanker nih, kita bilang solid kanker ya, solid cancer, kanker jaringan padat ya. Nah, kalau dia sampai sudah ada metastasis, ya, dia berarti stadium 4, ya, stadium paling atas sudah, ya, stadium 4, ya. Kalau antrian itu, kalau stadium 4 antrian itu udah mau sampai ke loket gitu loh, ngerti nggak? Ya, udah dekat aja waktu untuk berangkat ya. Nah, kecuali kalau memang ya biasanya kalau sudah stadium 4 biasanya sih ya terapi itu adalah paliatif ya, tidak dapat menyembuhkan, hanya dapat memperpanjang usia ya. Ya perpanjang usia setengah tahun, setahun, 2 tahun gitu ya. Nggak bisa menyembuhkan ya. Tapi kalau dia masih stadium 1, stadium 2 ya. Nah, stadium 3 awal, 2A kan 2 ada A, ada B, 3 ada A, ada B ya. Nah, itu masih ada harapan ya. Tapi makin ke jauh stadiumnya makin susah harapannya ya. Nah, tapi kecuali kalau ada mukjizat lah, karena Tuhan kan Maha Kuasa ya. Didoakan sama Ustadz Atep, ya, udah sembuh. Oke. Jadi ini jawabannya adalah D ya. Betul nggak? D ya. Ngerti ya kalian semua ya? Iya, Pak. Oke, berikut Insya Allah, ini Pak. adalah faktor resiko untuk kanker kulit kecuali Berasal dari ras kulit hitam, Pak. iya. Kulit hitam, Kenapa? Pak. Kenapa? Jadi kalau kulit hitam dia lebih tahan atau lebih tidak tahan?
Ya, Lebih tahan, Pak. Lebih tahan, Pak. ya, karena dia ada apa namanya itu zat pigmennya itu ya. Jadi zat pigmennya itu menyerap matahari ya, menyerap matahari. Nah, jadi Klorofil warna hitam. iya, Tuhan maha adil kan. Jadi kamu lihat kalau orang-orang tempat panas kayak di Afrika kan kulitnya hitam-hitam. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, supaya Apa? dia nggak kena kanker. Tapi kalau yang kayak di negara-negara Eropa atau Australia gitu kan, dia kan kalau musim dingin emang matahari itu kayak jarang muncul ya kalau musim dingin ya. Nah, itu hanya musim panas aja matahari itu ada panjang. Kalau musim-musim dingin, musim semi itu matahari itu kayak mendung-mendung aja gitu ya. Nah, makanya mereka banyak minum susu. Kenapa? Karena mereka perlu kan kurang jemur matahari. Ya, jadi harus banyak minum susu. Kalau di kita kurang minum susu karena kita banyak matahari. Ya, ngerti nggak kayak gitu? Timbal balik gitu. Ya, jadi jangan merasa malu kalau kulitnya nggak putih ya. Justru orang yang kulit putih nggak bagus karena bisa kena kanker. Betul nggak? Betul, Pak. Itu, Pak. Ya, jadi Iya. kalau iklan-iklan itu kan, wah putih cemerlang kulitnya, ya tulis aja gitu. Nanti kena kanker, lebih bahaya. Ya, Kasihan jadi berarti, Pak, apa ya? apa? Yang kulit-kulit putih berarti kasihan berarti, Pak. Iya kan kalau kalian lihat orang-orang bule ya, mereka kan seneng banget tuh berjemur di pantai kan, karena kan di Iya, Pak. negaranya kan nggak pernah ada matahari kan jarang, ya. Jadi dia maunya berjemur. Tapi kalau udah berjemur, apa yang terjadi pada kulitnya? Kebanyakan orang bule itu. Eksotik, Pak. Mm-mm. Jadi warna ini, Pak. Warna merah-merah gitu, Pak. Bentol-bentol gitu kan. Dia kalau Iya, Pak. kamu lihat orang bule itu banyak kulitnya bentol-bentol. Kayak ada telalat gitu loh, tapi bentol-bentol. Iya, Pak. Kayak cacar. Kayak tai lalat, dia banyak kayak tai lalatnya ya karena nggak tahan matahari itu ya. Oke, nomor 16. Nah, berikut ini merupakan tanda-tanda kanker yang perlu dicurigai kecuali Bersin, Pak. Dan demam sama flu, iya, Pak. kalau itu mah apa? COVID ya curiganya ya. Bukan Itu kanker. mah. Iya, Pak. Virus itu, virus ini. Kalau batuk Terus- pun batuk yang tak sembuh-sembuh, iya, ya lebih dari sebulan ya mungkin kanker lah ya, kanker paru-paru atau apa ya, Batuk 100 hari, Pak, itu. bisa juga, ya bisa juga. Jadi ini nih bukan pasti kanker kan cuma dicurigai, ya curigai. Konstipasi terus-menerus selama 2 minggu lebih, ya, batuk, bersin, ya bersin ini enggak mungkin ini alergi ataupun ada demam ya mungkin flu ya. Oke, kalau cuma seminggu sih ya. Kalau lebih lewat dari seminggu, 2 minggu ya mungkin harus dicurigai juga ya. Mungkin asma ya. Oke, pendarahan dari vagina gimana? Iya, Bisa Pak. aja, Pak. Hah? Mungkin ada kanker leher rahim ya, atau kanker wanita itu kan banyak sekali kankernya. Artinya jenis kanker yang bisa dikenain ya. Yang ada hubungannya dengan leher rahim itu, yang dengan rahim, ovarium dan sebagainya ya. Jadi tapi kalau pendarahannya, jadi pendarahan ini ya bukan pendarahan haid ya kan, haid lain lagi, ini di luar haid tapi ada pendarahan terus gitu. Ya Tep, kamu haidnya lancar nggak Tep? Belum keluar-keluar, Pak. Nggak haidnya dia. Udah seminggu dah telat. udah telat berapa tahun nih? Udah jadi tuh Atep. Keluarnya bukan dari ini, Pak. Dari dubur, Pak. Wasir dong. Ibu Nadia terdiagnosa dengan kanker payudara lagi. Ini udah belum tadi? Udah ya. Ini tapi orang yang sama juga ya. Kanker payudara stadium 2A. Diberikan terapi dengan obat trastuzumab ya. Obat terapi ini disebut apa? Target, Pak. Targeted.
Terapi. Terapi, Ya. Pak. Jadi terapi baru ini ya, targeted terapi. Oke. Kalau kemoterapi ya, kemoterapi kalian tahu lah ya, yang kayak cisplatin, apa yang lain-lain itu ya. Terus targeted ya, terus imunoterapi ya dengan imun ya, dengan imun. Yang ada map-map juga sih kalau imunoterapi biasanya ya. Ada hormon terapi. Kalau hormon terapi untuk kanker, kalian tahu nggak apa aja? Yang anti estrogen itu apa namanya? Herceptin, pernah dengar nggak Herceptin? Belum, Pak, belum pernah. Belum, Mbak. Herceptin tuh terus trastuzumab saya kata ya. Tapi nggak ada ini apa namanya tamoxifen, pernah dengar nggak tamoxifen? Pernah, Pak, tamoxifen. Ya, tamoxifen. Nah itu salah satunya hormon terapi itu ya, tamoxifen. Ya, oke, Herceptin itu ini trastuzumab ini ya, ini ya, oke. Bapak Hendra didiagnosis menderita kanker paru-paru. Berhubung tumornya masih bersifat lokal, belum ada penyebaran, maka dokter akan mengadakan pembedahan. Namun sebelum dibedah, dokter memberikan kemoterapi sebagai neoadjuvan. Apa gunanya kemoterapi tersebut? Mengecilkan, Pak. Untuk Mengecilkan tumor. mengecilkan. Iya. Kecilkan ukuran. Ya, kalau untuk memastikan tidak ada mikrometastasis itu apa? Jadi ini jawabannya yang nomor 1 ini ya, mengecilkan ukuran tumor ya. Tapi yang nomor 2 ini memastikan tidak ada mikrometastasis, itu untuk kemoterapi yang adjuvan ya, yang adjuvan ya. Nah, kalau kamu lihat perkataan neo adjuvan, artinya neo itu artinya new kan, artinya new itu artinya baru diberikan yang pertama ya, yang pertama. Oke. Nah kemudian adjuvan itu adalah yang kedua ya, setelah dia dioperasi dia dikasihkan adjuvan, karena kalau dioperasi kan belum tentu bersih, ngerti nggak? Jadi yang masih ada sel-sel kan, kalau sel kanker itu kan, kalau sel itu kita nggak bisa lihat, tapi kalau jaringan kita bisa lihat, betul nggak? Ya, jadi dokternya mungkin kelewat nih waktu ngangkat tumornya itu, mungkin masih ada sel-sel yang tertinggal, mungkin nggak? Mungkin ya, Mungkin. apalagi namanya mikrometastasis Iya, itu Pak. artinya beberapa sel yang sebenarnya udah metastasis ke tempat lain, yang dia nggak kelihatan. Ya, artinya mungkin kalau dia payudara dia udah ke sini, ke ketiak atau ke paru-paru ya. Nah, yang dia kan nggak buka sampai ke situ, dia cuma bukanya payudara ya. Nah, jadi dia nggak kelihatan, jadi namanya mikrometastasis ya. Nah, itu kita kasih setelah dioperasi, kasih lagi kemoterapi untuk mematikan mikrometastasis itu ya. Nah, untuk memastikan jaringan sekitar tumor sehingga lebih mudah diangkat, ini apa? Mematikan jaringan. Itu salah ya, masa mematikan jaringan sekitar? Ya kan, kita masa mematikan jaringan sekitarnya? Ya kan? Ya, kita mengecilkan tumor ya, bukan jaringan di sekitarnya ya. Jadi misalnya kita mau ngangkat orangnya nih, kita ini dulu, kita bakar rumahnya dulu, masa kayak gitu. Untuk mematikan tumor sebelum diangkat, bisa nggak? Kalau udah mati ngapain lagi diangkat, ya kan? Yang kita mau angkat kan yang tumornya masih hidup. Kalau tumornya udah mati, ngapain lagi diangkat? Betul nggak? Ya, oke. Nomor 19. Berikut ini adalah efek samping spesifik obat epirubisin. Apa? Penebalan dinding jantung. Penebalan dinding jantung. Penebalan dinding jantungnya. Jadi epirubisin ini emang bisa menurunkan sel darah putih, bisa ya, mual dan muntah bisa, rambut rontok bisa, tapi yang 3 ini bukan efek samping spesifik, dia efek samping umum ya. Oke. Nah, last ya. Bagaimana cara kerja imunoterapi untuk kanker? Menghalangi deaktivitas. Menghalangi, Pak. Menghalangi deaktivasi T-sel. Iya, ya. Kalau yang nomor 2 ini, menghambat ikatan ini adalah targeted terapi, ya. Menghambat sintesis DNA ini adalah kemoterapi, ya. Yang nomor 3 ini kemoterapi.
Nomor 4 ini menghambat pembentukan pembuluh darah yang baru. Ini namanya angiogenesis ya. Apa? Angio apa itu namanya? Angiogenesis inhibitor kali kalau nggak salah. Ya, jadi ini lain lagi ya. Jadi yang ini yang nomor 1 ini. Ya. Gampang kan? Coba saya lihat pada dapat nilai berapa ini. Kok masih ada yang dapat nilai 40-50 sih? Tep, nilaimu berapa, Tep? 85 Pak. Hah? 85. Ya, lumayan lah ya. Atep Wildan. Iya, 85 betul. Oke, ada pertanyaan yang lain-lain nggak? Kalau besok Pak ujian itu sekitar berapa jam Pak? Oke, Maksimalnya. ujiannya kan 90 menit ya. 90 menit. Itu mungkin saya kasih waktu lebih setengah jam lagi, jadi 2 jam lah ya. Nah, tapi kalian nanti saya akan buka dari jam 5 sampai jam 12 malam gitulah ya. Jadi terserah kalian sempatnya jam berapa. Jangan sampai apa itu namanya. Jadi kayak dibuka terus tutup lagi, nanti nggak bisa lagi dibuka ya. Jadi kalian sediakan waktu 2 jam di mana kalian bisa duduk dan kerjain sampai habis gitu. Ya, kalau Bu Nopra harus pakai Zoom ya ngerjainnya ya. Iya Pak. Terus udah pakai Zoom bisa nyontek nggak?